Selamat dan semangat pagi untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi indah yang Engkau berikan bagi kami, agar kami menikmati setiap janji Tuhan, dan kami membawa harapan kami di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Biarlah mengawali setiap kegiatan saat ini, kami akan diperdengarkan lewat firman-Mu, sehingga itu menjadi kekuatan, dan kami mampu untuk melakukan setiap firman itu karena tuntunan daripada Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari surat Paulus pada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 8, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Mari kita buka bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di siaran Morning Call saat ini, yang menyatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, namun pelaku firman Tuhan. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa membuat orang senang, tenang, dan nyaman. Namun saya mau menyampaikan hari ini ada dua hal yang kemudian hal itu yang membuat kita merasa tenang, merasa kita nyaman, dan merasa kita senang, yaitu makanan dan iman. Bukankah dalam hidup ini ada banyak orang yang mencoba untuk terus berupaya supaya dia bisa makan? Bukankah dalam hidup ini kalau orang tidak makan pikirannya nggak tenang? Kalau orang nggak makan nggak senang hidupnya. Bukankah juga dalam hidup ini kalau orang tidak mempunyai iman, hidupnya nggak tenang, nggak senang, dan nggak nyaman? Sehingga saya mau katakan makanan dan iman adalah dua hal yang selalu ada dalam kehidupan kita dan itu menjadi penting. Paulus mencoba untuk menggambarkan tentang iman dan makanan lewat pembacaan saat ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu, karena ada persoalan yang terjadi. Persoalannya adalah ada kelompok yang ada di jemaat Korintus. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang kuat secara pengetahuan, secara iman, secara hikmat dalam kehidupan yang ada. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang lemah imannya. Karena apa? Mereka masih memikirkan masa lalunya. Ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka hidup dengan pantangan, dengan makanan-makanan yang ada. Sehingga dalam kondisi yang ada saat itu, Paulus mencoba untuk mengingatkan kedua kelompok ini bahwa ketaatan seseorang, kedekatan seseorang tidak diukur lewat apa yang ia makan, tapi apa yang ia lakukan kepada Tuhan. Sehingga Paulus katakan di ayat yang ke-8, makanan tidak membawa orang lebih dekat kepada Allah. Dan Paulus katakan kita tidak rugi apa-apa kalau tidak ada makanan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tampaknya pada saat itu yang terjadi adalah mereka yang kuat secara pengetahuan diundang ada di kuil penyembahan dan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa yang ada. Situasi ini kemudian membuat mereka yang lemah pada saat itu menjadi batu sandungan yang ada. Kenapa? Karena hal itu bisa membuat mereka membenarkan bahwa orang-orang kuat saja dalam kondisi yang ada mau memakan makanan penyembahan berhala. Atau kemungkinan kedua, dalam kondisi yang ada mereka yang masih memikirkan untuk pantangan tidak makan terhadap hal-hal tertentu, tapi kemudian kita makan pada saat itu dalam kondisi yang ada, tentu akan membuat kelompok yang lemah ini akan menjadi imannya semakin lemah. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat di Korintus pada saat itu bahwa ayat yang ke-10,
Karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Sehingga dalam kondisi yang ada, Paulus mengingatkan dua hal penting. Ketika engkau makan, makanlah dengan iman. Sehingga tidak dibatasi oleh larangan atau pantangan apapun dalam kehidupan yang ada. Ketika engkau beriman, engkau juga tahu mana yang harus engkau bisa makan di depan orang dan tidak. Sama kalau Bapak Ibu sekalian, bisa saja makan di depan orang puasa, tapi kemudian karena penghormatan yang ada, Bapak dan Ibu tidak memakannya. Karena penghormatan, karena penghargaan yang ada. Dan hal yang ketiga, yang coba Paulus katakan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak diukur lewat apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan, apa yang kita ucapkan. Tetapi ketaatan pada Tuhan diukur apa yang kita lakukan kepada Tuhan dan sesama dalam kehidupan yang ada. Sehingga Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tunjukkanlah ketaatan itu dalam kesetiaan, bukan kepada hal-hal yang kelihatan. Selamat untuk terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan jangan hanya pamerkan apa yang kelihatan, tapi tunjukkan imanmu kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik untuk sesamamu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu. Saat ini kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa firman-Mu boleh mengingatkan, firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami sebagai orang percaya di pagi hari ini. Biarlah iman kami tidak ditentukan lewat apa yang kami makan. Kami memakannya dengan iman, tapi kami juga berhikmat untuk memakannya untuk melihat dalam kehidupan yang ada, orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kehidupan kami justru menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dan biarlah Bapa, Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketaatan terus kami tunjukkan di dalam kehidupan ini. Doa kami untuk seluruh program Morning Call ini. Kasih setia Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkati seluruh kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, berkat di dalam segala kehidupan yang kami jalani. Berkati untuk Majelis Sinode GPIB, dan kasih setia Tuhan juga yang boleh menyertai dan memberkati bagi kami yang sakit, bagi kami yang dalam pergumulan, bagi kami yang dalam penantian, bagi kami yang dalam persoalan yang ada. Tuhan menguatkan iman dan ketaatan kami. Biarlah Bapa, Engkau yang menuntun kami, bahkan memberkati kami semua. Dalam kasih dan cinta-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.